Welcome back to my YouTube channel, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan nge-review dan membedah salah satu buku finansial yang terkenal di dunia, The Richest Man in Babylon. Atau kalau kita terjemahkan, Orang Paling Kaya di Babilonia. Ini buku zaman dulu. Saya yakin ini buku yang sangat terkenal dan mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah mendengar terkait buku ini. Buku ini pernah direview beberapa orang yang terkenal juga di negeri ini. Andika Sutoro Putra dan beberapa orang-orang lain sudah mereview dan membaca buku ini. Yuk, mari kita bedah buku ini. Buku ini ditulis oleh George S. Clason. Siapa dia? George S. Clason dia ada George Samuel Clason. Dia lahir di Louisiana, Missouri, November 1874. Dia kuliah di University of Nebraska dan dia kerja di US Army. Ini adalah pencapaian-pencapaian dia ya. Next. Lihat buku ini. Ini adalah buku yang membahas finansial secara klasik. Kategori buku ini adalah buku finansial personal. Jadi sangat cocok untuk kita. Semua orang yang pengen mengelola finansial atau perencanaan keuangan, ini adalah salah satu buku paling terkenal yang bisa kita terapkan dalam kita mengelola perencanaan keuangan kita untuk menuju financial freedom. Ini bahas apa aja sih? Intinya ini bahas terkait perencanaan keuangan dan kekayaan personal. Ini isinya adalah, isi buku ini tidak mendikte, tidak mengajari, tapi berupa suatu cerita dari kalau di buku ini sudah diceritakan ada orang miskin di Babilonia yang punya teman tuh orang paling kaya di Babilonia. Dulu mereka tuh bareng-bareng, tapi kok tiba-tiba orang ini jadi paling kaya gitu. Orang miskin ini kemudian sekumpulan teman-temannya ini datang bertanya kepada si orang terkaya di Babilonia, kok bagaimana dia bisa menjadi orang terkaya di Babilonia? Padahal dulu dia juga hidup susah seperti mereka. Jadi ini adalah sebuah koleksi cerita Babilonia yang setiap chapternya ini menyampaikan pesan yang sangat jelas terkait financial planning. Oke, next. Punya. Ini kumpulan cerita-ceritanya, nanti kita akan bahas di belakang. Jadi ini ada cerita, ada 6 cerita utama atau 6 subbab utama lah. Yang pertama ini The Richest Man in Babylon. Ini cerita tentang pembukaan. Siapa sih orang terkaya di Babylon? Ini namanya Arkad kalau di buku ini ceritanya. Nah, message di bab 1 ini cerita orang terkaya di Babylon ini adalah part of all you earn is yours to keep. Artinya apa? Bagian dari pendapatan kalian harus sebagiannya disimpan atau disisihkan. Jadi kalau kita terima uang, let's say misalnya saat kita kerja punya gaji, let's say misalnya 5 juta rupiah per bulan. Jangan semua uang yang kita terima itu kita habiskan. Tidak ada yang kita sisihkan untuk investasi. Itu tidak baik gitu. Jadi kan ada prinsip orang itu you only live once. Jadi setiap hari hidupnya mewah-mewah gitu. Ada duit berapa habis berapa. Makanya ada istilah, aduh, udah tanggal tua katanya. Dikit-dikit tanggal tua, padahal baru gajian udah tanggal tua gitu. Ada yang lebih parah lagi, habis gajian hari itu juga habis untuk ngelunasin cicilan atau kredit gitu. Nah itu maksud yang pertama. Yang kedua tuh meet the goddess of good luck, bertemu dengan dewi keberuntungan. Di sini dibilang men of action are favored by the goddess of good luck. Orang yang bertindak dan berusaha itu adalah orang yang disukai oleh dewi keberuntungan. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau jadi orang kaya, kita perlu berusaha, kita perlu bertindak. Jangan kita hanya diam menggerutu ataupun kita hanya istilahnya orang tuh sirik gitu, ngomongin orang, kok bisa kaya sih, kok dia bisa naik mobil ini, kok dia bisa punya rumah ini, dia mah enak gara-gara memang anak orang kaya. Coba kita bedah, mungkin ya dia orang kaya, mungkin orang tuanya memang kaya, orang tuanya lagi juga kaya, mungkin nenek moyangnya itu sudah kerja keras gitu, sehingga dia 7 turunan ke bawah dia kaya. Jadi pasti ada di generasi-generasi orang yang kita bilang
udah lahir kaya tuh di atasnya tuh berjuang dari awal. Ya, itu yang dinamakan orang yang bertindak atau berusaha itu kan dicintai atau disukai oleh Dewi Keberuntungan. Jangan kita berpikir kita nggak mau berusaha, kita mau ya hidup biasa-biasa aja lah, oh segini udah cukup gitu. Tapi kita menggerutu pengen hidup kaya. Nah itu nggak cocok gitu. Siapa yang berusaha dengan baik, siapa yang berusaha extra effort dengan cerdas, bukan hanya extra effort sekedar kerja keras tapi tidak kerja cerdas ya. Siapa yang kerja keras dan juga kerja cerdas, dia akan menerima hasilnya gitu. Di sini poin utama dari chapter kedua. Yang ketiga itu The Gold Lender of Babylon, si peminjam emas dari Babilonia. Message utama di chapter ketiga ini, be a little cautious than a great amount of regret. Lebih baik kita sedikit berhati-hati daripada kita menyesal besar kemudian. Jadi kita jangan sembarangan mengambil tindakan yang kita nggak pahami apa itu resikonya. Jadi gini, sekarang itu kan banyak investasi-investasi bodong nih. Jadi misalnya miles, terus yang belakangan agak terkenal juga yang dari ditangkap itu investasi Ponjabon, investasi sekian, maka nanti 5 tahun kemudian akan dapat sekian persen dari return. Jadi di Indonesia ini banyak sekali skema Ponzi atau skema piramida, di mana sangat mudah mendeteksi investasi-investasi bodong atau skema Ponzi ini. Satu contohnya, tidak ada underlying bisnisnya. Sebenarnya kalau kita cek lebih detail itu dia hanya ngomong-ngomong pas kita mau survei ke apa, sebenarnya bisnisnya nggak ada. Yang kedua, biasanya menjanjikan return yang tidak masuk di akal. Let's say misalnya per bulan 20%. Usaha apa ini? Investasi apa nih? 1 bulan 20% return. 5 bulan udah break-even point. Itu sesuatu yang di luar nalar gitu. Sehingga investasi seperti itu sifatnya adalah Ponzi. Makanya kita jangan sembarangan menaruh uang, menaruh investasi di hal yang kita nggak ngerti. Makanya message utama kita itu lebih baik kita berhati-hati, sedikit berhati-hati daripada kita menyesal besar kemudian. Jangan kita gegabah, udah kita taruh uang besar, ternyata investasi bodong, terus kita nyesal besar kemudian. Karena sebenarnya awalnya kita nggak berhati-hati di awal. Yang keempat nih, The Walls of Babylon. Ini gerbang dari Babylon. Message utamanya adalah we cannot afford to be without adequate protection. Kita itu tidak bisa melakukan sesuatu itu tanpa proteksi yang cukup. Message utamanya di sini adalah asuransi. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatunya kalau kita tidak punya proteksi yang cukup. Jadi kita tuh perlu punya asuransi kesehatan terutama. Jadi terutama bagi misalnya katakanlah kita yang tidak bekerja, kalau kita bekerja di kantor mungkin ada asuransi kesehatan di kantor, walaupun itu juga ada plafonnya gitu. Mungkin perlu dikombin kalau plafonnya kecil. Jadi suatu waktu kalau terjadi penyakit atau atau misalnya sesuatu hal yang membutuhkan tindakan medis atau operasi gitu, yang kosnya begitu besar, kita tidak sanggup kalau pakai cash kita di tangan, sehingga kita perlu insurance atau asuransi untuk mengcover. Walaupun mungkin nggak 100% coverage, mungkin beberapa insurance coverage-nya 90%, 85%, tapi itu udah mendingan daripada tiba-tiba masuk rumah sakit kena 100 juta misalnya. Kalau di cover asuransi 90%, kita mungkin cuma bayar 10 juta. Atau misalnya full insurance, full 100% full protection, itu juga ada gitu. Nah, itu yang perlu kita punyai sebelum kita melangkah kemudian di sebuah investasi atau perencanaan keuangan. Kemudian The Camel Trader of Babylon. Di sini message-nya, where the determination is the way can be found. Di mana ada tekad, di situ ada jalan. Jadi di sini kita message-nya, jangan kita cepat putus asa ketika kita berusaha. Jadi orang yang punya tekad kuat, nah di sanalah dia akan menemukan jalan. Jadi jangan kita baru berusaha sedikit, gagal, kemudian kita udah nyerah gitu. Yang kita bukan pekerjaan, dikasih pekerjaan dari bos, susah banget. Kemudian kita, kayaknya nggak bisa dikerjain lagi nih, nyerah gitu. Padahal mungkin bos memberikan itu ke kita mungkin ujian supaya, kalau kita bisa mengerjakan nih, kita mungkin bisa naik level dalam pekerjaan dan bisa dipertimbangkan untuk promosi nanti. Nah, tapi karena kita nggak punya tekad, kita sedikit-sedikit udah gampang menyerah,
Nah, itu sehingga mungkin tas itu akan diberikan kepada orang lain, dan orang lain lah nanti mungkin akan mendapat promosi. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Yang chapter terakhir ini, The Luckiest Man in Babylon. Orang paling beruntung di Babylon. Message dari chapter ini, work hard and you will have plenty. Kerja keraslah dan kamu akan dapat yang cukup. Jadi jangan kita hanya mengandalkan keberuntungan. Segala sesuatu itu perlu kerja keras, dan kalau aku tuh selain kerja keras tuh harus kerja cerdas. Dan kita akan mendapatkan yang cukup gitu. Jadi jangan berharap kita cuma tidur ngongkang-ngongkang kaki di rumah. Kita berharap jadi orang kaya. Kecuali kita memang anak orang kaya ya. Regardless kalau kita bukan anak orang kaya, jangan berharap kita cuma tidur ngongkang-ngongkang kaki di rumah, terus tiba-tiba ada emas jatuh dari langit atau ada uang jatuh dari langit, terus kita hidup kaya raya. Itu tidak mungkin gitu. Jadi kita perlu kerja keras dan juga kerja cerdas, aku garis bawahi, supaya kita mendapatkan yang cukup gitu. Di sini ada message juga. If you have failed to acquire wealth over all the years of your life, kalau kau gagal memperoleh kekayaan sepanjang hidupmu, it's because you either have failed to learn the laws that govern the building of wealth, or you do not observe them. Itu karena kamu sudah gagal untuk mempelajari hukum yang mengatur cara membangun kekayaan, atau kamu sama sekali tidak memperhatikannya. Kalau aku membuat bahasanya lebih singkat, ini di Indonesia ini mungkin kita bisa bilang seperti ini gitu. Kalau kita terlahir miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kita. Jadi ingat baik-baik teman-teman, saya ulang kalimat ini. Kalau kita terlahir miskin, itu bukan salah kita. Saya juga bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, saya juga berusaha. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, maka itu salah kita. Karena di sepanjang hidup kita, dari kita lahir sampai meninggal, berarti kita tidak berusaha untuk mengubah hidup kita gitu. Kan ada itu orang yang hidup lahir dalam keadaan miskin terus langsung ya menyalahkan dunia, menyalahkan nasib. Ya sudahlah, memang lahir dari keluarga miskin. Ya sudahlah, hidup aku memang sengsara seumur hidup. Ya cukup makan, bisa lewat hari demi hari aja, saya sudah bersyukur gitu. Tapi menggerutu terus hidupnya. Lu bilang, oh orang kok hidup kaya raya banget, gini-gini banget. Nah, itu nggak cocok gitu. Jadi, kalau kita mau merubah hidup kita harus mesti kerja keras. Jangan sampai sudah lahir dalam keadaan miskin, terus meninggal juga dalam keadaan miskin. Banyak orang lahir tidak dalam keluarga yang kaya raya, tapi mereka berhasil mengubah hidup mereka dengan kerja keras dan kerja cerdas. Itu message aku, teman-teman. Jangan menyerah, tetap berusaha. Hidup kita, nasib kita di tangan kita. Kalau kita berusaha, kita pasti bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu mungkin sharing saya untuk hari ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih.